Kan kemarin tuh kita lagi bicara kalau seandainya ada orang lagi sholat, kemudian dipanggil, yang manggil siapa? Nabi Muhammad. Boleh kita menjawab dan itu tidak membatalkan. Ya, itu tidak membatalkan. Cuma syaratnya kita memenuhi panggilannya biqadril hajah. Artinya biqadril hajah itu seukuran kebutuhan. Ya, kalau seandainya panggil, ya fulan, labbaik ya Rasulullah, udah segitu aja. Ya, jadi biqadril hajah, seukuran hajat. Kalau lebih gimana? Batal. Ya, jadi kalau lebih itu ya batal nanti. Ya, di sini dibilang wa illa batolat, kalau seandainya ya itu ya menjawabnya melebihi daripada hajat, itu jadi batal. Ya, ini yang dimaksud wa illa batolat, batal sholatnya. Amma ghairuhu, adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min baqiyatil anbiya'i, ya dari nabi-nabi yang lainnya, ka Isa alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, fatajibu ijabatuhu, wajib dipenuhi panggilannya, tapi wata betulu bihas sholatu, dan batal dengan sebab ijabah sholat tersebut. Contoh gini Pak, saudara. Sekarang yang manggil bukan Nabi Muhammad, yang manggil Nabi Isa. Ya, kita lagi sholat, tiba-tiba dipanggil sama Nabiullah Isa alaihissalam. Ya fulan, Nabi Isa yang manggil. Wajib kita ya menjawab panggilannya. Labbaik ya Nabi Allah Isa. Begitu udah cukup. Terus batal nggak sholatnya? Batal. Ya, tapi wajib memenuhi panggilannya. Cuma batal sholatnya. Satu-satunya yang kagak batal panggilan Nabi Muhammad. Masya Allah, istimewa banget Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad kalau ada orang lagi sholat dipanggil sama Nabi Muhammad, wajib kita jawab. Dan jawabannya tidak membatalkan sholat. Paham sampai sini ya? Ya. Tapi kalau selain Nabi Muhammad, contohnya Nabi Allah Isa alaihissalam, yang memanggil, wajib kita ya menjawab panggilannya, namun membatalkan sholat. Tapi kalau orang tua, ya sholat sunnah wajib atau boleh kita penuhi panggilannya. Ya, orang tua kita manggil, kita jawab labbaik ya abi, labbaik ya ummi. Itu kalau sholat sunnah, dan itu membatalkan. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh. Ya, kalau sholat wajib, ya orang tua kita manggil, lanjutin aja sholatnya. Ya, sebab tidak bolehkan untuk membatalkan sholat. Membatalkan sholat hukumnya apa? Haram, tanpa ada alasan yang dibenarkan. Kalau tadi alasannya dibenarkan tuh, dipanggil sama Nabi Isa, ya itu wajib kita penuhi panggilannya. Labbaik ya Nabi Allah Isa. Ya, tapi batal sholatnya. Ya, itu yang dimaksud. Ya, jadi amma ghairuhu, adapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya min baqiyatil anbiya, dari nabi-nabi yang lain, ka Isa alaihi salatu wassalam, seperti Nabi Isa alaihi salatu wassalam, fatajibu ijabatuhu, maka wajib memenuhi panggilannya. Wa tabtulu bihas sholatu, dan batal dengan sebab ijabah sholatnya. Wa mislul anbiya'i, dan seperti para nabi, al malaikatu, para malaikat. Seandainya kita dipanggil sama malaikat, ya dipanggil sama malaikat nih, ya Abdul Qadir, dipanggil sama malaikat, Syekh Abdul Qadir, ya dipanggil sama malaikat, ya begitu. Itu kalau seandainya ya dia menjawab, ya boleh. Labbaik ya malaikat Allah, ya labbaik ya malaikat Allah. Itu membatalkan sholat. Ya, tapi boleh, enggak haram, cuma membatalkan saja. Ya, jadi begitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan panggilan orang tua? Watah rumu ijabatul walidaini fil fardi, dan haram hukumnya menjawab ya panggilan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, fil fardi, pada sholat fardu.
wa tajuzu dan boleh ya menjawab panggilan orang tua baik ayah maupun ibu fin nafli di dalam sholat sunnah. Jadi kalau kita dipanggil sama orang tua kita lagi sholat maghrib, kalau kita memenuhi panggilannya haram, nggak boleh. Berarti kita membatalkan sholat tuh haram. Tapi kalau lagi sholat sunnah dipanggil sama orang tua kita, tajuz boleh kita penuhi. Labbaik ya abi, labbaik ya ummi, boleh. Cuma batal sholatnya, ya sholatnya batal. Cuma ya saat itu dia memenuhi panggilannya tidak haram hukumnya. Ya karena membatalkan sholat tanpa ada alasan yang benar itu hukumnya haram. Wahia abdullu minhu dan sholat itu katanya lebih bagus. Insako alaihima jika sulit atas keduanya ada muha ketiadaannya. Wata betulus sholatu biha dan batal sholat biha dengan sebab dia memenuhi panggilannya mutlakon sama sekali. Jadi kalau seandainya memang orang tua kita lihat butuh banget, ya kita lagi sholat sunnah nih orang tua nih butuh banget panggilannya, batalin aja. Ya kita penuhi panggilannya itu lebih bagus kebanding daripada sholat. Tapi kalau kelihatan yang butuh benar, lanjutkan aja ya sholatnya. Ya tapi kalau kita lihat ini nih orang tua kita manggil emang butuh banget, harus cepat kita penuhi panggilannya, maka silahkan itu lebih afdol. Ya memenuhi panggilan orang tua daripada sholat sunnah lebih afdol memenuhi panggilan orang tua. Jika memang itu masyaqqat banget ya buat orang tuanya. Watab tulus sholatu biha dan batal sholat ya biha dengan sebab dia memenuhi panggilan. Ya itu tapi batal sholatnya mutlakon. Wa kharaja bin nutki dan dikecualikan dengan berkata al-mubtili yang dapat membatalkan al-zikru wad-du'a'u zikir berdoa itu ya dikecualikan. Kan tadi dibilang an-nutku membatalkan. Tapi kalau kita berzikir di dalam sholat itu tidak membatalkan. Berdoa di dalam sholat tidak membatalkan. Mana contohnya? Fala tabtulu bihima maka tidak batal dengan sebab zikir dan doa. Ya as-sholatu sholat. Illa ayu khotiba bihima kecuali kalau domirnya mukhotob kepada doa dan zikir ghairallah wa rasulihi. Mukhotobnya bukan kepada Allah dan bukan kepada Rasulnya. Kalau seandainya ada orang ya berdoa dan berzikir itu tidak membatalkan. Ya. Tapi kalau doa dan zikirnya itu ada mukhotobnya kepada selain Allah dan kepada selain Rasulnya itu membatalkan. Mana yang membatalkan contohnya nih kakaulihi seperti perkataan li'atisin orang yang bersin auli mayitin atau kepada mayit dibilang begini yarhamukallah semoga Allah memberikan rahmat buat kamu itu batal tuh. Kalau kita lagi sholat tuh Bapak Saudara kemudian ada orang bersin ya dia bersin. Kemudian orang yang bersin bilangnya alhamdulillah itu nggak batal. Sebab alhamdulillah itu du'aiyah dan tidak ada mukhotob kepada orang. Itu alhamdulillah segala puji bagi Allah. Nggak batal. Doa, zikir. Tapi kalau dia bilang yarhamukallah, dia bilang begitu. Itu kan mukhotob, kapnya ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Kamunya siapa? Manusia. Ya, itu batal. Tapi kalau kamunya kembali kepada Allah, kalau kamunya kembali kepada Rasulullah, itu enggak batal. Tapi ini yarhamukallah kembalinya kepada kamu. Ya, manusia. Batal. Ada orang bersin. Ya, dibilang alhamdulillah. Padahal enggak disunnahkan. Kita lagi sholat, bersin jangan baca alhamdulillah. Tapi seandainya kita baca alhamdulillah, enggak batal. Tapi tidak disunnahkan. Ustaz, bagaimana saya baca? Alhamdulillah. Enggak batal. Kalau kita lagi baca Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita bersin, kita bilang alhamdulillah. Itu memutuskan mualat dalam bacaan Fatihah kita. Sehingga kita mesti mengulangi kembali.
Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bersin, dibilang alhamdulillah. Enggak batal salatnya. Cuma Fatihahnya wajib diulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus dari awal lagi. Gitu Pak Haji. Ya. Kalau bersin dibaca alhamdulillah, dibaca Fatihah, itu udah misalnya ayat yang ke-6 udah tinggal satu ayat lagi. Ya, itu mesti diulang lagi dari awal. Dari bismillah lagi. Ya, karena memutuskan mualat namanya. Tuh. Tapi kalau dibaca yarhamukallah, batal salatnya. Kenapa? Karena menggunakan domir khitab. Mukhatabnya itu kepada manusia. Bukan kepada Allah, bukan kepada ya, Nabi Muhammad. Ya, yang tidak membatalkan hanya mukhatab kepada Allah dan kepada Rasulullah. Tuh, istimewanya Nabi Muhammad begitu. Ya, jadi kalau kita bilang ya Rasulullah labbaik ya Rasulullah, kan itu bicara sama Nabi. Tetap kagak batal. Ya, walaupun lagi sholat. Ya, dipanggil labbaik ya Rasulullah, bicara sama Nabi, tidak batal. Nah, tapi ya kalau mukhatab kepada orang lain walaupun jumlahnya du'aiyah tetap batal. Kan du'aiyah tuh yarhamukallah. Doa bukan? Doa. Tapi batal. Dalam sholat ngomong yarhamukallah. Kenapa? Kapnya kembalinya kepada manusia. Ya, kita ngucapin. Dia bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Terus dijawab lagi, yahdikumullah. Dua-duanya batal. Ya, sama juga yang kemarin saya bilang. Ya, cecek jatuh lagi sholat. Ya, kata yang makmumnya, lagi sholat gue boleh ngomong. Gitu. Sebelahnya lagi, bagus gue kagak ngomong. Nah, tiga-tiganya batal. Ya, tiga-tiganya batal. Sama yarhamukallah juga begitu. Itu membatalkan. Ya, jadi itu autis namanya atau limayit. Yarhamukallah kan kadang-kadang kita mendoakan mayit, semoga ya kamu tuh di depan mayit kita bilang. Ya, itu mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bi khilafi yarhamuhullah. Berbeda kalau lafaznya yarhamuhullah. Coba perhatiin. Yarhamuhullah. Batal enggak tuh? Enggak. Emang kenapa? Domirnya bukan mukhatab. Domirnya ghaib namanya. Kembali ke orang ketiga. Ya, itu orang ketiga namanya ghaib. Semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Tuh, buatnya. Ya, bukan buat kamu. Kalau buat kamu mukhatab. Ini buatnya orang ketiga. Itu enggak membatalkan. Wala tabtulu, maka enggak batal tuh salatnya. Lintiba'il khitabi, karena enggak ada khitab. Amma iza khataballah au nabiyan. Adapun apabila dia menghitab kepada Allah atau kepada Nabi, kaqalihi seperti perkataan assalamu alayka ya Rasulullah. Batal enggak tuh? Lagi sholat assalamu alayka ya Rasulullah, batal enggak? Kagak. Emang apa? Sebab mukhatabnya kepada Nabi Muhammad. Kan bicara dia. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Enggak batal. Istimewa banget Nabi Muhammad tuh. Ya Allah, tuh begitu hebatnya Nabi Muhammad. Ya, jadi assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Fala tabtulu, enggak batal. Ya, enggak batal salatnya. Lakin akan tetapi bisyarti tadamuniha, dengan syarat memenuhinya sanaan alaihi, yaitu pujian atasnya. Kama dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan. Bi khilafi nahwi, berbeda seperti sodakta ya Rasulullah. Tuh, sodakta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah. Wa bisyarti adami ta'liq, dan dengan syarat tidak ada ta'liq. Ya, enggak ada ta'liq, itu artinya jika. Ya, ta'liq itu namanya digantungkan. Tidak ada kalimat menggantungkan. Wa yusannu, dan disunnahkan liman atau sebagai orang yang bersin. Ayah midallah, yaitu dia memuji kepada Allah. Wa yasmau nafsahu, dan dia mendengar pada dirinya. Tuh, ada orang bersin, ya, itu alhamdulillah, jangan keras kalau mau dapat sunnah. Ya, cukup dirinya aja yang mendengar. Ya, bersin. Begitu aja.
Jadi orang lain nggak dengar. Ya, itu begitu. Isma di nafsih namanya. Dirinya saja yang dengar. Wala tabtulus sholatu bisukutin tawilin, dan sholat itu tidak batal bisukutin tawilin dengan sebab ya diam yang lama. Walau bila uzrin, sekalipun tanpa uzur. Walaupun tanpa uzur nggak batal. Diam aja, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, diam aja walaupun lama banget, tetap tidak batal. Ada orang sholat diam aja gitu, ya nggak batal. Ya, itu namanya sukutin tawil. Wasunnah, dan disunnahkan li rajulin bagi orang laki-laki tasbihun, bertasbih, wali ghairihi, dan bagi selain orang laki-laki tasbikun, yaitu mentepuk tangan, bidarbi batni kapin, dengan menepuk ya perutnya begini. Gitu. Au zuhrihim, atau begini. Ya, yang kagak boleh begini. Nah, itu tepuk tangan namanya. Batal. Ya. Jadi kalau ada orang sholat berjamaah, kemudian dia laki-laki, imamnya mungkin ada yang salah, dia mau mengingatkan, itu bagi orang laki-laki boleh baca subhanallah. Itu nggak membatalkan. Dengan niat subhanallah itu bukan i'lam, tapi ya dia mengucapkan tasbih atau tasbih plus i'lam. Nah, kalau untuk orang perempuan bagaimana? Nah, itu dia gini. Ya, ini perut beginiin boleh. Nah, begitu boleh. Ya, jadi perut sama ini. Atau gini. Ya, yang tadi. Ya, bidarbi zuhri kapin ala batnin. Ya. Nah, begitu. Jadi bidarbi batni kapin au zuhriha ala zuhrin, atau begini. Ini zuhrun, ini zuhrun. Ya, atau boleh begini. Biasanya orang begini. Ya, kalau begini agak susah. Ya, tapi begini gampang. Nah, yang paling gampang begini, tapi ini nggak boleh. Ya, ini batnun dengan batnun namanya. Ini namanya tepuk tangan. Kalau perempuan, ya. Nah, itu boleh. Batnun sama zuhrun. Oh, berarti kalau ada orang perempuan bilang begini, ya itu imam mungkin ada kesalahan. Bisa aja terjadi orang perempuan imam dengan orang perempuan sama-sama di berjamaah. Kemudian imamnya ya menemukan kesalahan. Pasti dia mungkin ingat. Ya, dipaham tuh. Wah, ada yang ngasih tahu nih. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang laki, subhanallah. Ya, itu aturannya. Boleh begini, boleh begini. Yang kagak boleh, ini. Ya, jadi bidormi batnin ala batnin, itu tidak dibolehkan. Idza asabahuma syai'un fi shalatihima, apabila menimpa ya kepada keduanya sesuatu dalam salat keduanya. Sawaun kana zalika syai', sama aja sesuatu itu manduban yang disunahkan. Katan bihi imamihima, seperti mentanbih imam keduanya. Inda sahwihi, ketika imam lupa. Au mubahan, atau yang mubah. Ka iznihima, seperti izin keduanya. Limustadzinin, bagi orang yang minta izin. Au wajiban, atau yang wajib. Mana contoh yang wajib? Ka inzari a'ma, seperti memberikan peringatan kepada orang buta. Kita lagi sholat, ada orang buta lewat, di depannya ada lubang. Boleh tuh, subhanallah. Kalau orang perempuan, nah begitu. Kalau orang laki, subhanallah. Dan itu hukumnya wajib. Memberikan peringatan kepada orang buta. Ya, saat itu kalau kita nggak kasih tahu, nanti dia bisa apa? Bisa terjatuh ke lubang tersebut. Allah pilih, atau orang yang lalai memayizin, yang ya, membedakan. Ya, yang tamiz min uquihi, dari kejatuhannya. Fi mahzurin, pada hal yang dikhawatirkan. Atau orang lalai, dia nggak buta sih, cuma ghafil aja. Ya, di depannya ada sesuatu yang bisa membahayakan. Nah, itu diingatkan. Walaupun kita lagi sholat. Itu namanya iza asabahuma syai'un fi sholatihima. Itu masih dibolehkan seperti itu. Wa yu'tabaru, dan diiktibar fit tasbih, di dalam tasbih ayak sidabihi az-zikra. Tuh. Dan harus benar-benar diperhatiin di dalam membaca tasbih itu, dia punya maksud zikir wahdahu. Tuh, niatnya zikir ya. Ya, ente baca subhanallah apa? Niatnya zikir.
au ma'al i'lam, atau bersama dengan memberikan informasi. Ya, zikir plus i'lam itu masih boleh. Fa'in atlaqa, kalau seandainya dia itlakan secara umum kagak ada niat salah satu daripada yang di atas tadi, au qasdal i'lam, atau dia punya maksud i'lam ngasih tahu pakot saja, batalat sholatuhu, batal sholatnya. Ini tolong diperhatiin nih. Jadi kalau seandainya imam lagi salah, kita baca subhanallah. Nah, ntar tanya, ente tadi baca subhanallah maksudnya apa? I'lam ngasih tahu, batal. Ya, paham Mbak? Batal. Terus bagaimana? Nah, niatnya pada waktu ente baca subhanallah, niat tasbih. Ya, niat apa Pak? Niat tasbih. Atau dua-duanya boleh. Niat tasbih dan niat i'lam. Tapi kalau niat i'lam saja, itu jadi batal. Siapa yang batal? Kita yang ngucapin subhanallah. Sebab baca subhanallah itu ngasih tahu i'lam. Enggak boleh. Tuh di dalam sholat sampai begitu tuh aturannya, coba bayangkan. Ya, makanya jangan sembarangan kita. Kadang-kadang orang subhanallah, subhanallah, itu aja. Nah itu lihat, kalau memang dia niatnya tasbih, nggak apa-apa boleh. Atau niatnya tasbih plus i'lam, boleh. Tapi kan rata-rata niatnya apa? Kasih tahu, nah, i'lam. Nah ini jangan jadi batal. Nah ini yang dimaksud, ya kalau seandainya dia niat i'lam, batalat sholatuhu. Wala yaduru fit tasbiki, dan tidak menjadi apa-apa di dalam tasbik qasdal i'lam. Nah kalau tasbik dia emang maksudnya nggak ada lain, qasdal i'lam. Maksudnya ente ngapain begitu? Ya saya niatnya zikir, ya kagak mungkin. Masa begini zikir? Ya. Nah ini pasti niatnya apa? I'lam. Boleh, boleh. Beda. Wala yaduru, dan nggak batal fit tasbiki pada saat menepuk tangan qasdal i'lam. Kalau orang perempuan, kenapa dia begini? Imamnya salah, saya mau ngasih tahu. Boleh nggak? Boleh. Itu namanya la yadurru, tidak apa-apa, tidak batal. Ini aturan ya. Ini aturan dalam fikih seperti itu. Fa illam yahsulil inzar illa bil kalam. Kalau seandainya tidak hasil itu memberikan inzar, peringatan, kecuali dengan kalam au bil fi'li, atau dengan perbuatan al-mubtili yang membatalkan, wajib, maka wajib. Watab tulus sholatu bihi, dan batal sholatnya. Ada orang buta Pak, ada orang buta. Kita ya niatnya apa? Tasbih. Ya subhanallah. Dia masih kagak paham juga orang buta, masih lewat juga ya. Di ini dan nih, lobang tuh, lobang gede banget ya. Udah bilang subhanallah, ya masih tetap aja di jalan. Ya udah, bilang ini, awas di depan ada lobang, begitu aja udah. Sholat begitu aja ngomong. Ya, ada lobang, hati-hati. Tapi batal nggak sholatnya? Batal. Tapi dia wajib bilang begitu. Karena untuk menyelamatkan apa? Menyelamatkan orang yang kalau kita nggak kasih peringatan begitu, dia bisa nanti ya terprosok ke dalam lubang, dan itu bisa membahayakan dirinya. Itu tinjauan Islam sampai begitu. Ya, walaupun dia bicara yang bisa membatalkan, walaupun dia melakukan pekerjaan bisa membatalkan, itu hukumnya wajib dilakukan. Ya, watabtul sholatu bihi, batal sholatnya. Nah nanti baru wa khamisuha bil muftiri. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumid